Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV 10, kembali berjumpa dengan saya Max Nata. Tentunya di Kongko bareng komunitas, di mana di sini kita akan selalu bertemu dengan berbagai komunitas yang ada di Solo untuk kita kenal lebih dekat dan juga kita kupas tuntas tentang komunitas itu. Hari ini yang hadir di Koko adalah teman-teman dari Sobo Maos. Ini kalau dari namanya tuh unik ya, sahabat TV 10, karena bahasa Jawa. Kita ketemu sama hari ini foundernya ada Kak Ega dan juga ada pengurusnya adalah Kak Ata. Kak Ega, kenapa Sobo Maos gitu? Namanya kok unik gitu menurut saya. Boleh diceritain dulu? Sobo Maos itu sebenarnya usulan dari teman-teman lain ya, pengurus-pengurus lain gitu. Pengennya kita Sobo Maos itu dari jalan-jalan, kita bukan hanya sekedar jalan-jalan aja Kak, tapi juga sambil baca buku gitu. Biar biar lebih manfaat. Iya betul, biar ada lebih manfaatnya gitu. Karena kalau kita lihat kebiasaan anak-anak zaman sekarang tuh sukanya nongkrong di kafe. Iya, betul. Tapi yang dilakuin kayaknya nggak lebih dari cuma update story aja. Update story, foto, sama gibahin yang nggak datang. Jadi sahabat TV 10, kalau Sobo itu pasti teman-teman yang ada di rumah kan juga tahu gitu ya. Namanya Sobo kalau orang Jawa kan artinya keluyuran atau jalan-jalan gitu, atau main keluar lah. Nah, Maos ini kan artinya membaca. Ya. Berarti ini jalan-jalan sambil membaca buku. Sambil membaca. Ya. Ini sudah dari kapan sih Kak Ega? Sobo Maos ini berdiri pada bulan Juli 2023. Belum setahun ya berarti ya? Belum Kak. Kalau sekarang baru Mei dua bulan lagi kayaknya. Iya. Mau ini ulang tahun yang pertama. Iya. Jadi masih bayi banget ini ya. Bayi banget, masih bayi banget. Ini sejauh ini teman-teman yang ada di Sobo Maos itu sudah ada berapa banyak selama perjalanan setahun itu? Untuk anggotanya kita ada sekitar 200 anggota ya Kak, 200 anggota. Terus untuk pengurus kita ada 11 orang. Oh ini angka yang nggak sedikit sih kalau aku bilang. 200 itu maksudnya apa ya? Dia akan selalu ikut atau mereka akan selalu ngikutin kegiatan, atau ini dianggap anggota karena sudah pernah ikut meskipun sekali, atau gimana? Iya, jadi kita setiap datang ke acara kita ada kayak pendataan anggota. Oh baik. Gitu. Setelah pendataan baru kita masukin ke grup. Jadi untuk masuk ke grup ini mereka harus datang dulu ke acara kita, kayak gitu. Setelah itu, lagian acara kita nggak selalu tatap muka, kayak kita selalu ada webinar, ada kayak baca buku via Space Twitter, gitu, kayak gitu. Nah, mereka rutin juga ikutan gitu. Walaupun nggak 200 in time ikutan, tapi mereka Baik. Jadi ini yang menarik juga ya. Kalau tadi bayangan aku seputar tentang Sobo Maos, ini teman-teman yang hadir. Karena kan judulnya tadi Sobo gitu ya. Saya pikir memang ada kegiatan rutin setiap weekend, terus kita jalan-jalan, terus bawa buku, terus baca buku. Tapi ternyata ada online-nya juga. Ada. Sebelum kita ke sana, kayaknya kita agak sedikit mundur dulu. Ini kan baru setahun ya, atau belum setahun? Iya. Apa sih yang pertama kali bikin teman-teman Sobo Maos, atau mungkin Kak Ega? Foundernya ada berapa Kak? Kak Ega sendiri atau ada beberapa? Saya sendiri. Oh, itu awal mulanya kenapa pengen bikin Sobo Maos, atau gimana sih ceritanya awal-awal gitu? Sebelum ketemu sama Kak Ata ini? Iya, betul. Itu gimana gitu? Jadi sebenarnya pada awalnya banget itu lagi searching atau googling gitu ya Kak, gitu kan, kayak ada nggak ya komunitas baca buku tapi di Solo kayak gitu pada awalnya gitu kan. Karena yang saya lihat di daerah lain tuh kayak udah banyak sekali, maksudnya udah ada komunitas buku sendiri gitu. Di Solo udah ada belum ya gitu. Coba googling sendiri, searching sendiri gitu, ternyata belum ada. Nggak ketemu gitu ya? Iya, nggak ketemu gitu pada saat itu. Terus setelah itu kayak timbul inisiatif aja, kayaknya coba bikin aja deh gitu. Karena dari antusias teman-teman yang di Solo kayaknya
pengen juga ada komunitas baca buku kayak gitu, terus kumpul bareng sama teman-teman baca buku kayak gitu kan. Buku. Iya betul euforianya kan beda sendiri ya kak gitu. Iya. Nah akhirnya ya tercetuslah itu kayak ya udah coba aja deh gitu. Ini berarti awal mulanya Kak Ega memang basically suka baca buku duluan. Betul kak. Iya, oke. Jadi memang ini awal mula dari browsing ya? Iya. Kalau sudah ada pengen gabung, karena belum ada bikin sendiri gitu ya? Iya, betul kan? Wah keren ini ya tentunya. Kemudian kalau apa ya, berarti pengen bikin komunitas baca buku, terus pengen punya circle yang punya apa ya, passion yang sama. Iya. Kalau kata awal mula gabung gimana? Atau sudah dari awal atau baru beberapa bulan ini? Enggak, udah dari sebenarnya aku ikut komunitas membaca ini di Jogja dulu sebelumnya. Sama kayak Kak Ega. Kalau Kak Ega kan emang jiwanya inisiator banget ya. Nggak ada, terus dia bikin sendiri. Aku nggak ada, terus cari di kota terdekat. Ada di Jogja. Ya udah gitu. Setiap weekend akhirnya ke Jogja untuk ikutan komunitas di Jogja gitu. Terus sampai akhirnya capek ya. Kalau Jogja setiap weekend, terus ngeliat di Instagram waktu itu nemu, ada nih Sobo Maos, ya udah akhirnya join, seru, ternyata ya udah jadi pengurusnya sekarang gitu. Oke, wah keren juga ya. Ini kegiatannya sendiri, teman-teman Sobo Maos ini setiap apa dan apa kegiatannya gitu? Gimana Kak Ega? Kalau untuk kegiatan rutin kita itu namanya baca bareng Konco Sobo Maos. Nah, itu biasanya baca bareng itu kita adakan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. Untuk tempatnya? Untuk tempatnya kita pindah-pindah sih kak, kita nggak menetap di satu tempat aja. Misal kemarin kita pernah baca bareng di Taman Baca Gilingan seperti itu. Terus besoknya kita di mana, misal di depan balai kota apa di mana gitu kak. Jadi selalu pindah-pindah ya? Iya, selalu pindah-pindah. Oke. Kalau kegiatannya membaca, kemudian teman-teman yang gabung itu biasanya apakah mahasiswa, apakah anak-anak sekolah gitu, atau mungkin yang sudah bekerja, itu biasanya kegiatannya weekend atau weekdays? Weekend. Oh weekend. Nah iya. Ini yang gabung teman-teman kebanyakan di apa ya? Maksudnya di rentan pendidikan, tahapan pendidikan apa gitu? Rata-rata kebanyakan mahasiswa ya kak ya, mahasiswa, terus ada yang udah pekerja juga ya. Iya, untuk mahasiswa sama pekerja kita rada sama gitu. Iya. Mereka masih, malah justru kayak kebanyakan yang udah bekerja. Iya. Tapi beberapa kita kedatangan anak SMA juga dari Klaten jauh-jauh ke Solo untuk ikutan baca bareng. Wah, keren ya. Gitu. Dan kemudian setiap kita acara baca bareng, kebetulan kita suka ada lapak baca. Kalau nggak kita ada lapak baca gratis. Iya. Iya, jadi di lapak baca itu ada banyak buku yang kita sediakan dari berbagai genre, berbagai usia gitu targetnya. Dan kalau misalnya seringnya di Taman Cerdas ya. Nah, Taman Cerdas kan banyak anak kecil. Tuh, tempat bermain gitu ya. Iya, suka ngambil, saya ada bobo, ada majalah-majalah anak kecil, mereka suka ikut baca gitu. Jadi ya nggak terpaut berapa usia yang ikut datang, ya bebas aja gitu. Iya. Kalau dari ngomongin genre ya, nah teman-teman yang datang ini apakah genrenya sama atau favorit buku yang dibaca tuh sama? Yang menarik juga, apakah kalau datang itu terus langsung baca buku diem-dieman, kalau nggak kenal gimana gitu? Ini runtutan kegiatan waktu itu tuh apa? Misalkan durasinya berapa lama sih? Biasanya sekitar 45 menit atau 1 jam gitu. Nah, itu diawali dengan seperti apa? Kemudian nanti ada diskusi atau bagaimana sih? Yang 45 menit untuk bacanya aja, untuk kayak Iya, kalau seluruhnya itu biasanya 2,5 atau 3 jam. Iya. Nah, itu apa aja tuh, ngapain kalau 2,5-3 jam itu? Itu pertama datang dulu nih, datang kayak kita sambil nunggu sampai semuanya datang dulu, ngobrol-ngobrol dulu lah, biasa ke kiri ke kanan. Terus setelah itu dari pengurus kita ngasih waktu gitu, kita baca dulu yuk, baca buku. Kalau misalnya nggak bawa buku, ini ada lapaknya, silakan pilih buku. Boleh bawa buku sendiri juga? Iya, boleh sendiri, boleh minjem dari kita gitu. Terus kemudian kita kasih waktu 45 menit kira-kira untuk baca buku, hening, baca senyap. Setelah 45 menit, kita review buku. Dengan?
Jadi semua yang membaca ini dia review masing-masing buku bacaannya dia. Sebelumnya tapi ini kenalan dulu siapa. Oh jadi dengan presentasi gitu ya, dengan berdiri menyampaikan. Aku barusan baca buku apa nih, terus isinya tentang ini nih. Iya gitu. Jadi kita yang misalnya cuma bawa satu buku, datang ke acara kita berasa baca buku 30, 40 buku gitu. Jadi karena kita jadi tahu isi buku yang lain tuh gimana gitu. Ya udah selesai, habis itu ngobrol biasa. Soalnya setiap review kan kayak preferensinya beda-beda gitu kan. Kita jadi tahu oh orang ini tuh sukanya baca buku ini sama kayak kita. Jadi lama-lama jadi pengen ngobrol. Oh kamu udah baca buku apa aja gitu ya. Jadi di rumah ada buku ini boleh enggak? Barangkali jadi gitu karena jadi ketemu sama yang mungkin ketemunya sama yang suka novel gitu, ada yang suka apa dokumentari atau apa dan sebagainya, self improvement gitu-gitu ya. Wah, ini adalah salah satu ajang yang kayaknya nggak cuma baca jadinya, tapi bagian dari self improvement tadi. Sahabat TV 10, sepertinya kalau kalau kita lanjut bakal seru, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, kembali lagi di Kongko bareng komunitas, dan yang sudah kita bahas barusan adalah sama teman-teman Sobo Mouse. Ini yang unik ya. Tadi kan kalau kita cerita seputar tentang kegiatannya adalah 2 minggu sekali untuk kumpul secara offline. Kalau yang tadi sempat diceritakan yang online itu apakah rutin juga 2 minggu atau gimana Kak Ata? Dalam sebulan kan ada 4 minggu ya. Kalau misalnya 2 minggunya itu saya minggu pertama kita offline, minggu besok ya kita online, minggu besok lagi offline, minggu besoknya lagi online. Jadi kayak selang-seling gitu. Jadi kopdarnya sebulan sekali ya? Sebulan 2 kali. Oh sebulan 2 kali? Okay. Online-nya juga 2 kali berarti. Jadi setiap minggu itu berarti ada pertemuan, baik online atau offline. Iya, betul. Oh, saya kira tadi kalau 2 minggu sudah offline, kemudian 2 minggu lagi online, nggak begitu ya? Jadi online, offline, offline. Jadi 2 kali online, 2 kali offline. Ada kegiatan yang apa selain baca rutin tadi yang diinisiasi sama teman-teman Sobo Mouse? Kalau kegiatan lain itu kita ada diskusi dan bedah buku namanya Kak. Diskusi dan itu semacam apa itu Kak? Nah itu diskusi dan bedah buku itu kita beberapa kali memang mengundang penulis gitu. Jadi ya diskusi buku itu langsung dengan penulisnya gitu. Nanti ada Q&A nanya langsung dengan penulis. Berarti penulis dihadirkan ya? Iya betul. Itu kegiatannya biasanya terbuka untuk umum atau ada charge-nya yang harus dikenakan sama teman-teman yang mau ikut atau bagaimana? Biasanya sih terbuka untuk umum Kak, terbuka untuk umum dan gratis, jadi langsung datang aja ke tempat itu. Wah seru nih. Satu postingan yang sempat aku baca juga tadi dari Instagram itu adalah menulis. Oh iya. Iya ada ya. Baru kemarin. Oh baru kemarin. Nah, barusan kan sempat ngecek Instagram dulu ya. Boleh cek ya sahabat TV 10 di Sobo Mouse. Nggak ada underscore-nya, nggak ada titiknya, pokoknya langsung Sobo Mouse di Instagram. Nanti di sana bisa update kegiatan-kegiatan terbaru atau yang akan dilaksanakan teman-teman Sobo Mouse. Salah satu kegiatan yang baru aja dilaksanakan kemarin ini ya, berarti minggu. Oh ini barusan kemarin. Nah itu kan bagaimana tadi judulnya, maaf, tips menulis atau apa ya? Menulis memoir kebetulan. Memoir itu kisah perjalanan hidup. Oke, ini boleh diceritain gimana itu? Iya, jadi kemarin hari Minggu tanggal 12 itu ada kelas menulis memoir, di mana memoir itu adalah kisah perjalanan hidup. Kalau misalnya teman-teman di sini tahu buku salah satu kayak Andrea Hirata atau siapa yang menceritakan biografi gitu nggak sih? Iya, kalau biografi kan benar-benar keseluruhan dari dia lahir sampai dia sukses kan. Kalau misalnya memoir tuh lebih kayak
bagian dari perjalanan hidupnya mereka gitu. Baik. Itu jadi bagian, kalau misalnya kemarin kelasnya itu kayak terapi untuk menerima diri sendiri, untuk mengembangkan potensi gitu. Nah, kemarin kita ada kelas itu bersama dengan pemilik Diomedia. Jadi pemilik penerbit Diomedia namanya Mas Dio. Beliau yang mengajarkan bagaimana cara menulis memori yang baik seperti itu. Wah, ini hal lain dari membaca. Selain membaca, biasanya kalau yang saya temui teman-teman, kebetulan ada beberapa teman penulis juga, awal mulanya memang dari suka membaca sih. Saya sendiri mau nulis tuh bingung mau nulis apa karena nggak pernah baca. Jadi akhirnya dari situ, dari pengalaman saya ya, yang tadinya awalnya pengen kayaknya seru nulis gitu. Tapi ketika saya waktu itu belum begitu tertarik dengan membaca, akhirnya kayak kena ketampar gitu loh. Jadi kayak kerasa, aduh di otak ini kosong banget sih. Itu ya. Iya. Jadi kalau mau nulis kan ya at least ini diisi dulu ya. Kepalanya diisi dulu gitu ya teman-teman. Jadi dengan ikutan komunitas ini kayaknya bakalan tersalurkan banget buat teman-teman yang suka membaca. Nggak cuma suka baca sih, tapi juga suka nulis. Betul, gitu ya. Betul. Kebetulan rencananya nanti kita mau bikin ada kelas menulis lagi. Itu masih rencana sih. Jadi tunggu aja di Instagram kita. Iya, follow dulu aja. Nah, ini soal buku yang menarik untuk zaman sekarang ya. Sekarang itu kan gempuran digital, internet itu kan luar biasa. Ini bentuknya fisik nih. Sama sekarang ada bentuk yang lagi marak banget produk digital tuh e-book. Sebenarnya beda nggak sih Kak? Punya e-book sama punya buku fisik, dan kalau membacanya itu fisik atau pakai e-book itu beda nggak sih? Gimana itu? Sebenarnya kalau misalnya esensi membacanya sama aja. Kan misalnya sama-sama isinya sama tuh, cuma dia satunya e-book, satunya fisik gitu. Gitu ya. Cuma beda mungkin sensasinya. Kalau misalnya sensasi buku cetak gini, ada sensasi membalik-balik buku. Terus kalau misalnya nggak ngerti bisa dibalik lagi. Terus gitu. ada nyoret-nyoret juga nggak sih? Kadang-kadang kan di stabilo gitu kan. Kalau inget zaman sekolah kan yang penting di stabilo gitu. Sebenarnya kalau di e-book juga ada fitur untuk highlight juga, tapi mungkin kita nggak megang spidolnya langsung. Sebenarnya esensi untuk membacanya sama aja karena kan isinya sama ya, kata-katanya juga sama. Cuma mungkin kalau misalnya e-book ini tangan kita, jadi motorik kita nggak terlalu nggak jalan gitu ya? Iya gitu, jadi kayak nggak ada sensasi bolak-balik, nggak ada sensasi menulis kayak gitu, tapi isinya sensasi untuk tahu isi bukunya tuh sama aja. Kalau misalnya membandingin buku sama buku fisik sama e-book gitu. Kalau apa ya? Sekarang itu kayaknya agak susah, atau mungkin seberapa susah kalau kita pengen ketemu sama anak yang suka baca buku. Itu kayaknya semakin kesini minatnya anak-anak sekarang tuh kayaknya semakin rendah dalam membaca buku. Ini kan bagian dari literasi, PR literasi Indonesia ya, dan barangkali ini bisa disupport dari teman-teman Sobo Maos. Nah, kalau Sobo Maos melihat lingkungan sekitar, mungkin nggak usah jauh-jauh dari adik atau keluarga atau tetangga, posisinya buku di tengah anak-anak sekarang tuh gimana sih? Gimana ya, sebenarnya kalau misalnya ngeliat posisi bukunya itu kalau di lingkungan kita mungkin ngerasanya iya ya, kayak kurang banget mereka membaca gitu. Betul. Apalagi mereka lebih suka untuk scrolling TikTok, nah Instagram, itu dia, nonton YouTube kayak gitu. Mending nonton YouTube aja daripada baca buku. Kadang-kadang gitu. Sampai ada pikiran bahwa sama aja kok kita nonton TikTok juga dapat ilmu juga gitu. Soalnya kan ada yang nge-review juga gitu. Betul. Kan. Tapi menurut saya sih tetap buku itu penting. Soalnya kalau misalnya buku ini kayak melatih imajinasi. Kalau misalnya kita coba dengerin review orang, dengerin kayak TikTok orang ngerangkum buku, kita cuma dapat kesimpulannya aja. Kita nggak ada sensasi untuk berimajinasi. Terus membaca itu kan kita juga melatih
kayak memperbaharui kosakata. Bener. Ya kan, kayak gitu. Masuk juga ini nggak sih kayak ngasah apa ya, critical thinkingnya anak untuk merespon dari sebuah pesan gitu nggak sih? Karena kalau kayaknya sih ya, kalau rasa-rasanya aku yang saat ini apa ya, kayaknya kesukaan membacanya itu tidak pada, mungkin belum selevel teman-teman Sobo Maos ya. Saya ada referensi buku, saya bacaan setiap bulan buku ada, tapi mungkin belum sekental teman-teman Sobo Maos. Itu ngerasa kalau apa ya, kalau buku ini misalkan nih buku yang sama gitu, ini Angsa dan Kelelawar. Kalau ini aku baca, bisa jadi my point of view, POV-nya itu jadi beda dengan misalkan Kak Ega gitu. Beda lagi sama Kak Ata. Kalau misalkan cuma dengerin reviewnya orang, kontennya orang, kan berarti kita ngikutin apa yang udah jadi dong. Kita nggak memproses sendiri gitu. Betul, nggak ada kerja otak di situ. Kita cuma dapat stimulus aja, tapi kita nggak memberikan stimulus gitu. Jadi nggak terasah. Nah, itu yang aku sendiri prihatin karena anak sekarang gitu. Mereka jadi mungkin kedepannya jadi nggak terbiasa untuk problem solving, terbiasa untuk berimajinasi lebih luas gitu sih. Sedih aja. Nah, itu kayak aku ikutan Sobo Maos sebenarnya biar ada awareness ke lingkungan gitu. Dan kenal pilihannya Taman Cerdas, biar anak-anak kecil juga ngeliat, oh ternyata membaca buku tuh menyenangkan gitu. Bisa kumpul sama teman-teman, ketawa-ketawa kayak gitu. Itu sih kayak kenapa Sobo Maos ada di Solo sebenarnya juga kayak gitu. Iya, betul. Biar yang cerdas nggak cuma tamannya ya. Iya, betul Kak. Itu jokes sih. Biar yang main di situ juga ikutan cerdas, karena kalau kita lihat di Solo ini Taman Cerdas kan banyak ya, ada di setiap tempat sama kecamatan gitu. Jadi teman-teman kalau mau mampir ke Taman Cerdas ternyata nggak cuma bisa main aja, tapi bisa baca buku, dan siapa tahu kalau pas main ternyata ada banner ini, berarti di situ ada yang lagi nongkrong dari teman-teman Sobo Maos. Ini boleh dong tips sama Kiat biar anak-anak sekarang tuh jadi suka baca tuh gimana sih? Kalau misalkan di keluarga memang nggak ke-trigger dari orang tuanya, nggak ada mungkin kakak-kakaknya juga nggak ada yang suka baca buku, itu kan susah banget, dan bahkan dia nggak pernah pegang buku gitu bisa jadi loh. Betul. Karena yang dia ngerti adalah TikTok, Instagram, YouTube, udah selesai hidup dia, nggak pernah pegang buku. Itu gimana sih buat anak-anak yang kayak gitu? Betul. Kalau dari aku ya, kalau dari keluarga, kalau aku sendiri sih bangun kebiasaan dari diri sendiri dulu, gitu. Gimana tuh cara bangun kebiasaan? Misalkan kalau kadang-kadang aku lihat konten-konten self dev itu ya, setiap pagi baca 20 menit yang gitu-gitu. Betul. Gitu gimana sih kalau Kak Ega gimana? Secara personal? Kalau aku personal coba untuk memaksakan diri aja sih Kak. Mungkin awal-awalnya aku malas kayak nanti aja lah, ngantuk gitu. Ngantuk terus pulang udah capek, kayak ya udah nanti aja. Tapi kayak aku kayak kesadaran diri aja, kayak ya udah ayo deh baca buku gitu. Kayak aku menganggap buku itu tuh ya kesenangan aja gitu. Jadi kayak misal biasanya aku pulang itu kayak udah buka HP, scroll gini-gini, tapi aku... Ini pulang-pulang apa nih? Pulang kuliah iya, gitu? Iya, pulang kuliah gitu. Nyampe rumah kan kayak udah capek ya, cari hiburan paling ya scroll HP atau apa, jadi aku ganti kayak ya udah baca buku gitu ya, paling enggak 10 menit atau 20 menit kayak gitu kan, atau berapa lembar, 5 lembar lah paling enggak gitu. Aku bangun dulu untuk diriku sendiri gitu. Terus nanti mungkin keluarga atau misal ade atau sana keluarga yang lain kayak ngelihat, oh kok kayaknya seru ya baca buku gitu. Nah dari sana mungkin mulai timbul untuk kayak, Kak lagi baca buku apa sih gitu, dia lagi baca buku apa sih, kok kayaknya seru banget, kayaknya apa-apa bawa buku, kemana-mana bawa buku gitu, kayaknya seru banget gitu. Nah dari sana mungkin mereka timbul kayak penasaran, ingin tahu apa isi bukunya, seperti itu sih Kak. Bener. Kadang-kadang kalau aku ngerasa kalau pengen pergi ke sebuah tempat terus kita harus naik kendaraan umum, kayaknya bawa buku tuh kayak jadi suatu hal yang aneh gitu. Karena tidak ada temennya, maksud aku gitu. Jadi kadang-kadang kepikir tuh, aku enaknya bawa buku daripada kalau di jalan di tempat umum kan samping-sampingnya di kereta gitu kan, sama orang banyak nggak kenal, mau ngobrol juga nggak ngerti sama strangers gitu. Akhirnya kalau aku pengennya baca, tapi terkadang aku ngerasa orang lihat aku aneh nggak sih gitu-gitu. Iya, betul. Jadi gitu. Betul.
Jadi dari diri sendiri dulu ya? Iya betul. Kalau Kak Ata gimana tuh? Kalau menurutku mungkin untuk penonton yang di sini ada yang sebenarnya udah pengen baca nih, tapi dia juga nggak tahu mulai gimana gitu. Pilih aja dulu buku yang menurut yang paling menarik. Jadi geraknya aja. Dia sukanya apa gitu ya? Dari buku yang ringan-ringan aja dulu, baca buku. Ntar kalau misalnya udah dapat polanya nih enaknya gimana, akhirnya jadi bertahap ke buku-buku yang lain gitu. Itu untuk yang mau baca. Tapi untuk yang belum, aku sih berharap dengan ada gerakan komunitas-komunitas ini banyak jadi influencer yang pengen juga gitu menggerakkan tentang membaca. Saya kan anak-anak zaman sekarang tuh TikTok banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia influencernya beli apa gitu, dia jadi ikut membeli kan. Iya. Nah, dengan influencer-influencer, konten kreator sekarang menggalakkan pentingnya baca buku, aku harap sih anak-anak juga ikutan membaca. Tergerak gitu ya? Iya, kayak untuk kedepannya sih gitu. Siapa tahu kita jadi konten kreator ya. Boleh dicoba. Bisa dicoba. Benar gitu. Jadi mulai dari yang apa disukai dulu ya? Iya, betul. Duh Kak, ini sepertinya waktunya harus memisahkan pertemuan kita hari ini. Buat sahabat TV 10, kalau pengen gabung sama teman-teman Sobo Maos, ini seru banget kegiatannya. Bisa ikutin dulu atau follow Instagram di Sobo Maos. Nanti kapan ada event atau acara yang setiap minggu dilakukan untuk membaca bersama tadi, silahkan ikut dan datang aja. Nanti dari situ akan dimasukkan ke grup, gitu ya. Dan nanti bisa langsung jadi anggotanya Sobo Maos. Terima kasih hari ini sudah mampir di Koko bareng saya. Terima kasih obrolannya dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sahabat TV 10, kita akan kembali lagi untuk episode berikutnya di Koko Kongko bareng komunitas. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.